umat dahulu sebelum umat Nabi Muhammad sekali melakukan kesalahan, ya saat itu juga dia langsung mendapatkan siksa. Tidak ada masa tunggu, tidak ada masa rehabilitasi, langsung mendapatkan vonis hukuman. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi mung kagem Gusti Allah. Pada dasarnya semua pujian yang kita terima bahkan itu pok-poke ya balik ning Gusti Allah, pok-poke balik ning Gusti Allah. Karena kita berhak mendapatkan pujian kan berarti ada sisi keistimewaan yang memang menjadi perhatian orang lain, dan keistimewaan itu bukan sengaja kita dapatkan, bukan. Itu titipan. Iso titipan. Segala bentuk profesionalitas yang dimiliki oleh seseorang, bahkan menurut saya pribadi itu titipan semua. Titipan semua. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat terpanjang dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hutang piutang itu kan memerintahkan mereka yang mempunyai kemampuan untuk menulis, untuk memberikan catatan hutang piutang, itu harus mau diminta menulis utang. Ya, aturan utang dalam Islam itu dono catatane, harus ada saksinya. Karena untuk menghindari konflik di kemudian hari, sekecil apapun nominal hutang tersebut, aturan ideal dalam Islam seperti itu. Soalnya yang konek pas ditagih tidak ngamuk, yang ditagih itu luwih kendel tinimbang sing nagih. Itu yang tidak diinginkan. Nah itu bentuk-bentuk profesionalitas yang merupakan titipan. Rabbil alamin akan mengirani wong alam kabeh. Rabbi itu sama dengan tarbiyah. Kalau kita mengenal fakultas tarbiyah, jadi tarbiyah akar katanya itu sama dengan Rabb. Apa ya istilahnya, memberikan perhatian yang sangat teliti, itu Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin ini juga cakupannya luas, semua alam, tidak hanya alam manusia saja, alam jin, alam setan, pokoknya alam lah, alam manusia. Manusia itu pun tidak hanya orang Islam saja. Jadi pada dasarnya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil alamin. Adapun ada sing gak ngandel, itu tidak mempengaruhi ketuhanan Allah. Misalnya orang katakanlah kaum ateis, kelompok yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Mereka tidak masalah, bagi Gusti Allah tidak masalah. Dalam artian tidak masalah itu ketuhanan Tuhan itu tetap absolut, tetap jadi pangeran. Senajan ora mbok akoni, tetap jadi pangeran. Bukan berarti ketika tidak diakui Tuhan, eksistensi Gusti Allah sebagai Tuhan berkurang, enggak. Sama sekali tidak. Jadi eksistensi Tuhan sebagai Rabbul Alamin itu tetap kuat, sekalipun ada orang yang tidak percaya. Jadi ora masalah ketika ada seseorang yang tidak mau mempercayainya, ada seseorang yang mengingkarinya, itu enggak masalah. Maksud kebenaran itu tergantung dari persepsi orang. Omane kebenaran absolut loh, kebenaran yang mesti bener itu tetap bener. Makanya dalam beberapa ceramahnya Gus Ba itu diambil dari karya Ghazali, Al-Munqidh Minad Dhalal. Itu logikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah ketika lonte yang mengucapkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu dapat mengurangi keabsahan jumlah tersebut? Enggak. Yaitu gambaran logika yang dibangun oleh Imam Ghazali seperti itu. Sama dengan halnya
eksistensi Tuhan, sekalipun ada orang yang tidak mempercayainya, sekalipun ada orang yang mengingkari keberadaannya, tetap Allah itu sebagai Rabbul Alamin, tidak pengaruh. Jadi kebenaran yang pancen bener itu harusnya tidak terganggu, wis ben kono. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa shalla. Nek maknane para kiai paring rahmat ta'zim. Rahmat ta'zim itu kasih sayang yang disertai dengan penghormatan. Jadi yo bener-bener terhormat, bener-bener disayang. Sinten Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad itu nenek berjanji itu wasamnihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Ada tafaul, ada harapan yang disisipkan pada nama Muhammad. Harapannya apa? Agar kelak pribadi ini menjadi pribadi yang senantiasa banyak disanjung puji oleh manusia lainnya. Delalah islam badan, delalah diijabah. Harapan Sayyid Abdul Muthalib itu diijabah oleh Allah, bahwa cucunya yang bernama Muhammad memang pada nantinya mendapatkan sanjung puji dari seluruh umat manusia. Jadi ini nama yang sesuai dengan kepribadiannya. Ane nama kula kan gak pas. Mestine kan nama itu sesuai dengan yang menyandang, istilahnya kursi. Nama kursi itu diperuntukkan untuk tempat duduk. Faktanya ya memang untuk tempat duduk. Muhammad secara artinya orang yang senantiasa mendapatkan banyak sanjung puji. Faktanya memang iya. Saiki ana sing jenenge misalnya Samsudin, matahari agama, tapi perilakunya koyok ngono itu tidak masalah. Tidak masalah dalam artian pada dasarnya nama itu hanya untuk mengidentifikasi seseorang. Bukan berarti si penyandang nama Samsudin kepribadiannya itu harus mencerminkan namanya. Nah, jenenge Arif, orang yang arif, orang yang alim. Tapi perilakunya koyo ngono ya gak masalah. Itu hanya sebatas untuk mengidentifikasi saja. Nah, satu-satunya pribadi yang sesuai antara nama dan kepribadian itu Kanjeng Nabi Muhammad. Di Muhammad itu seseorang yang banyak mendapatkan sanjung puji dari makhluk, sedangkan Ahmad itu orang yang senantiasa menyanjung puji pada Tuhan. Jadi Muhammad, Ahmad itu nama yang indah. Sekarang kan yo sing lanang tambahin Muhammad. Nek wedok ora ono jeneng Muhammadiyah. Gak ono jeneng Muhammadiyah. Ya entah kenapa, ya mungkin karena salah satunya dikira untuk menepis anggapan ben gak didarani Muhammadiyah. Lah apa nek didarani Muhammadiyah mosok keliru kan ya enggak keliru juga. Itu nama Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi kang dadi nabi. An-nabiyyi kang dadi nabi. Banyak dijelaskan dalam kitab-kitab perbedaan antara Rasul dan Nabi. Kalau Rasul itu mendapatkan mandat untuk mensyiarkan syariat yang diterima, ada tugas itu. Kalau Nabi itu hanya untuk konsumsi pribadi, hanya untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu ada yang menyatakan lebih tinggi mana status Nabi dan Rasul, lebih tinggi Rasul. Namun untuk Nabi Muhammad ini dua predikat tersebut disandang secara bersamaan. Pada waktu yang lain beliau menjadi Rasul, pada saat yang sama beliau juga menjadi Nabi. Itu pangkat tertinggi.
Dan pangkat nabi ini tidak bisa diupayakan. Maksudnya nggak bisa diupayakan, itu memang hak prerogatif Tuhan. Wewenang mutlak Gusti Allah untuk mengangkat siapa yang dikehendaki untuk menjadi nabi. Jadi sekalipun ada orang yang melakukan riyadhah, puasa tahun-tahunan, mau Quran rak barbar misalnya, isra ngarah bakal jadi nabi. Isra ngarah bakal jadi nabi. Karena itu sudah wewenang mutlak Tuhan. Nah, kemarin beberapa tahun yang lalu masih ramai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Itu mungkin lagi mengalami fluktuasi mental, psikologinya lagi kalut piye. Tapi orang meden-meden, tapi nek nonggon hadisnya itu yo ngono kae dalam artian salah satu ciri zaman itu sudah mendekati hari kiamat, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ketoknya saya itu gak patio. Liaiden wis mati gitu ya, wis mati Liaiden. Yon kalau melihat tujuannya sih mungkin bisa dinyatakan baik ya, mungkin karena ingin menjadikan kedamaian, tapi ya tetap keliru jika Bapak ya itu tetap keliru. Itu nabi. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Banyak ulama yang cenderung berpendapat bahwa keluarga Rasulullah Muhammad itu beraneka ragam. Dalam arti dalam bab zakat itu adalah kerabat dekat beliau, keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib. Tapi dalam konteks doa yang dimaksud keluargane Rasulullah Muhammad adalah setiap orang Islam walau kana asian. Setiap orang Islam sekalipun dia bergelimang dosa, namun itu orang tersebut masih bisa dinyatakan sebagai keluarga Rasulullah Muhammad yang berhak mendapatkan doa. Dengan demikian dapat kita pahami ketika ada seorang imam tahlil biasanya. Orang usah imam tahlil lah, awak dhewe nek nuju pas sadar gelem donga. Itu kan beralhamdulillah terus sholawat. Nah, sholawat itu nyinggung wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika itu diucapkan dalam konteks doa, maka keluarga yang dimaksud mengarah pada setiap orang Islam sekalipun dia bergelimang dosa. Jadi rodok untuk kecipratan. Ini ada yang menyatakan demikian. Saya pribadi setuju. Tapi bukan berarti keluarga Nabi sing Habib itu. Habib jelas keluarga Rasulullah Muhammad, jelas. Tapi ini kan pembahasannya dalam konteks doa. Nah, konteks yang ada dalam saat ini, dalam kitab ini, itu konteksnya konteks doa. Konteks memberikan doa. Ketika konteksnya tersebut, maka keluarga Rasulullah diartikan sebagai semua orang Islam sekalipun dia bergelimang dosa. Jadi ini ana imam tahlil donga jan diamini tenan. Idealnya seperti itu. Karena kita muslim sekalipun bergelimang dosa iso tercover dalam doa itu. Melok untuk bagian. Sekalipun ya entah bagiannya seberapa besar ya Allah alam. At-tahirina kang padha suci kabeh. Cuman nek delok at-tahirina ini yo soalnya tadi dinyatakan kullu muslimin walau kana asian, iya. Tapi ketika sudah ini sudah ada
Siapa keluarga Rasulullah? Mereka yang karakteristiknya adalah orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci. Bisa saja kita menyatakan suci dari kekafiran. Berarti setiap orang Islam sudah terbebas kan? Suci dari kekafiran itu berarti sudah terbebas. Berarti suci. Nek suci diartikan secara luas, yo untuk bagian sithik, wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Rasulullah Muhammad ajma'ina hale sekalian. Sahabat yang dinyatakan sahabat itu orang yang pernah berkumpul dalam kondisi iman, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad. Kumpule kudune nok nggon bumi, ora kena kumpul nok langit. Misalnya cerita Isra Mi'raj itu kan Rasulullah Muhammad bertemu dengan banyak nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu bisa dinyatakan sahabat? Enggak, karena pertemuan keduanya itu terjadi di langit. Pertemuan keduanya terjadi di langit. Beda halnya dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ada yang menyatakan memang beliau nabi, tapi pada sisi lain beliau juga bisa dinyatakan sebagai sahabat karena pernah berjumpa dengan Rasulullah di bumi. Perjumpaan seperti ini, bukan dalam dunia lain ya. Dunia real ini, tidak dunia lain. Itu ada yang menyatakan Nabi Khidir itu juga selain Nabi juga termasuk sahabat karena pernah bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru bisa dinyatakan Nabi, sahabat. Lantas bagaimana dengan para wali itu yang pernah berjumpa? Tidak. Karena apa? Karena perjumpaan para wali dengan Rasulullah Muhammad itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Jadi pertemuan itu harus terjadi saat Rasulullah masih hidup dan berada di bumi. Lah nek Kanjeng Nabi wis wafat, ujug-ujug petuk Kanjeng Nabi ora sahabat, ya wali, tapi juga sahabat. Sa'alani nyuwun ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqai, sapa sebagiane pira-pira kanca. Kanca di sini yang dimaksud adalah orang yang merasa bahagia karena kamu bahagia, orang yang turut merasa sedih atas kesedihanmu. Jadi susah senang dirasakno bareng-bareng. Iku definisine asdiqa, iku definisine kanca. Oga pas bahagia saat bahagia, tapi bahagia juga saat dia bersedih, itu bukan teman. Itu definisi teman itu orang yang merasa bahagia karena kamu bahagia, orang yang turut merasakan kesedihanmu. Kowe susah aku susah, kowe seneng aku seneng. Ya ndak perlu mendapatkan bagian. Pokoknya anggere kancaku seneng aku seneng. Misalnya koncone untuk arisan, RT-nane metu seneng, ya aku melok seneng. Senajan gak dibagai. Ora usah gremeng, kanca apa Rp100 ora. Itu bukan teman. Masih ada kekurangan untuk dinyatakan sebagai teman sejati. Nek cara iki. Sa'alani jaluk ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqa hafidhahumullahu ta'ala. Muga-muga njaga ngreksa hum ing asdiqa sinten Allah taala. Ini ada kemungkinan yang meminta saat itu adalah dalam kondisi hidup. Karena bihasabil ada, kebiasaannya redaksi doa hafidhahumullahu ta'ala itu diperuntukkan bagi mereka yang masih hidup. Nek rahimahullahu ta'ala itu biasanya diperuntukkan bagi mereka yang telah
tiada biasane. Hafidhahullah taala jalu apa an a'mala ing yen to gawe ngarang. Ada sebagian teman yang memintaku an a'mala ing yen to ngarang sapa ingsun mukhtasaron ing ringkesan, agar aku menyusun ringkasan diktat atau buku panduan lah istilah zaman sekarang, fil fiqhi ing dalem babakan fikih, fil fiqhi ing dalem babakan fikih. Fikih itu sebenarnya secara bahasa itu paham. Mulane dulu era sebelum Imam Ghazali, ketika dinyatakan fikih itu tidak melulu pada persoalan hitam putih, halal haram, makruh sunnah. Tidak. Cakupan fikih dulu itu luas sekali. Karena fikih itu berarti paham tentang agama. Lah agama itu masuk ilmu fikih halal haram tok? Enggak. Berarti fikih itu cakupannya luas. Baru di era-era Imam Ghazali dan sampai saat ini, kemudian setiap bidang keilmuan itu mendapatkan istilah masing-masing. Dulunya masih satu kesatuan, tasawuf, fikih, tafsir dan lain sebagainya itu masih dinyatakan fikih. Karena tema besarnya fikih itu adalah memahami atau paham tentang ilmu agama. Dulunya seperti itu. Tapi setelah era Imam Ghazali, istilah-istilah tersebut kemudian ada sekat. Terkesan ada sekat. Fikih dan tasawuf ketoke beda. Fikih be hadis ketoke beda. Ketoke itu baru-baru saja dan kita terima sampai sekarang ini. Fil fiqhi ing dalam fikih. Lah ngalim fikih itu sing mesti yo nek atas nama fardu kifayah, ngalim fikih mestine kudu ngalim sak kitab. Tapi ono sing ngalim fikih itu tidak harus ngalim kabeh. Contone imam salat. Imam salat itu syarat yang paling berhak menjadi imam sholat mereka yang paling paham fikih sholat, meskipun dia tidak paham fikih zakat, meskipun dia tidak paham fikih haji. Tapi ketika dia paham fikih sholat, maka dia layak dan berhak menjadi imam. Jadi kan tidak harus semua. Nah, dalam konteks fardu kifayah lain lagi. Tapi kalau dalam konteks jadi imam sembahyang, sing paling paham fikih babakan sholat, kira-kira sapa? Di antara yang ada itu siapa yang paling berhak? Ini masalah kepemahamannya, tidak mengukur pada kepribadiannya. Soalnya ten hadis itu kan ada solu khalfa kulli birrin wa fajirin. Sekalipun imammu itu orang yang perilakunya elek, tetap dadiyo makmum. Catatannya dalam fikih, kalau memang dia ternyata paham fikih sholat, maka dia lebih berhak. Tapi penggaweane nongkrong wae. Nongkrong ralah, tapi kan dia paham fikih. Berarti dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat menjadi imam. Iwas gak nongkrong tapi gak ngerti babakan sholat. Itu cara fikih, kita berbicara idealitas fikih ya. Itu cara fikih keliru. Yang paling berat mereka yang paham fikih sholat sekalipun tidak paham fikih bab yang lain. Nah, fikih di sini ala madhabil Imam Syafi'i miturut utawa ing atase bedalane Imam Asy-Syafi'i. Ini salah satu madhab ya. Dan enak itu muqallid. Jadi ada istilah mujtahid. Mujtahid itu berarti mereka yang mampu
mampu membaca Al-Quran hadis sembari mengeluarkan hukum. Nek mukolit itu mau sak dermo anu. Enake mukolit itu sak dermo anu. Jarine iku oleh. Ya wis oleh. Jarine imam iku oleh, aku anut imam iku wis gampang. Ora usah takok dalil. Mukolit itu keliru ketika menanyakan dalil. Bukan kebiasaan orang zaman sekarang. Kalau status Anda itu mukolit, berarti cukup tanya, ini boleh apa tidak? Boleh, ya sudah. Ketika mukolit memberikan pertanyaan tambahan, lalu dalilnya apa? Itu keliru. Kenapa keliru? Karena status Anda mukolit. Ketika Anda dinyatakan mukolit, berarti kapasitas intelektual sampeyan belum bisa mencerna penjelasan yang akan diberikan oleh mujtahid. Enak karek anut menurut. Enak karek anut. Apa jari karek ketuane? Iya enak dadi anggota. Apa jari karek ketuane? Ketuane piye? Wis tanggung jawab terbesar kan enggak ada di ketua. Karek ketuane. Lah jari ketuane oleh kok. Alasannya apa? Sing dolong sapa? Wis penting karek ketuane oleh. Itu bener secara posisi mukolit bener seperti itu memang. Mukolit ditakoni dalile ya keliru. Dan mukolit takok dalil itu kurang pas. Rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu ini yang tadi saya sampaikan, biasanya redaksi doa rahimahullah atau rahmatullah itu diperuntukkan bagi orang yang telah tiada. Nek hafidhahumullah itu diperuntukkan bagi mereka yang masih hidup. Ya nek cara kene ya muga-muga diparingi sehat waras. Cara kearifan lokalnya seperti itu. Fi ghayatil ikhtisar, ing dalem bangete ringkes. Jadi mukhtasar itu sudah ringkas, tapi kemudian didesain sedemikian rupa hingga menjadi sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz, lan katoke ringkes ya padha. Karena ada tujuan kenapa diktat ini didesain sedemikian rupa. Yaqrubu alal muta'allimi, yaqrubu kang parek utawa gampang, alal muta'allimi ing atase wong kang karep sinau, ing atase wong kang karep sinau. Itu saya buka di Hasyiah Bayi Jurinya itu, alal muta'allimi diartikan muridit ta'allum, orang yang hendak belajar. Apa kemudian apa yang diinginkan dari suhu deres mukhtasar. Ini metode pembelajaran era dulu ya. Era dulu metode pembelajarannya itu calon santri, calon murid itu menghafalkan materi terlebih dahulu. Setelah hafal baru kemudian sorogan yang guru. Nek sebatin biyen nek zamane yen mriki ngaji Quran Pak Hadir ini kan jajan bisa sing durung ke bagian maju terus bisa ngelar. Lah apa sing dilalah dijekno ning bumi. Itu memang tradisi klasik sebenarnya. Tradisi klasik seperti itu. Sama dengan ini yaqrubu alal muta'allimi darsu, memang metode pembelajaran saat itu seperti itu. Materi diberikan terlebih dahulu kepada peserta untuk kemudian dihafalkan oleh mereka. Nek wis hafal maju ngedek guru. Kira-kira apa laku iki bising keliru, terus upama wis bener piye karepe. Itu dulu. Yaqrubu alal muta'allimi ing atase wong kang karep sinau apa darsuhu deres. Deres, ya deres. Ini sudah diadopsi oleh bahasa Jawa. Banyak ya, banyak bahasa Jawa yang mengadopsi mungkin akulturasi budaya itu dari bahasa Arab. Contohnya uma-umi. Uma-umi itu kan menggerakkan bibir tanpa ada suara. Ternyata dalam fikih auma'a itu maknane aweh isyarat tanpa krungu swara. Nek carane wong Jawa, wong kok uma-umi itu kan gerakno lambe tanpa ana krungu swara. Uma-umi
nek cara bahasane kitab aumaa iku aweh isyarat, ya padha isyarat karo lambe. Darsu ini juga termasuk salah satu kata yang diserap oleh komunitas Jawa. Penyerapannya dari bahasa Arab. Darsu apa deres tasor. Manane deres itu sorogan. Jadi kados niku wae lah biyen zamane almarhum Pak Hadib niku. Sedurunge maju niku dilalar dhisik. Lah kok wis maju nang kene iku berarti Deresi pas nonton gini, pas hidup kalian Pak Hadid. Ini saksi sejarah. Mejo ini lah saksi sejarah. Siapa? Waya sumbulan dadi gampang alal mutadi ing atase wong sing ngawiti sinau apa hifdhu ngapalno. Ya memang metode kala itu seperti itu ya. Daya ingat. Entah karena faktor apa, tapi hafalan dikala itu menjadi prioritas. Nek di sini biyen di zaman Yai Hatib niku apa sing dihafal? Ama Wadduha. Terus ama Wadduha gini apa Wadduha yo karepe wong-wong biyen santri-santri sing ngaji Quran nang masjid dikon ngapal Wadduha nek iso ngenti posisine dadi imam. Ada proses regenerasi. Ya memang kudu ono regenerasi. Bukan berarti saya kepengin ora, tapi proses regenerasi itu harus ada. Nek guyon Gus Bah iku ana wong tuwa kok isih sregep dadi imam itu ada dua kemungkinan. Pertama kemungkinan istiqomah, kedua kemungkinan mau diganti karo sing jenon. Akhirnya nggak memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk nampil. Dipek dhewe. Ya itu cerita. Wasa'alan wa'an uktiro. Jadi permintaan pertama tadi saya diminta untuk menyusun sebuah ringkasan. Yang kedua, dalam ringkasan itu saya diminta untuk memperbanyak. Wa an uktirolan yento ngakeh-ngakeh no sapa ingsun biye ing dalem muktasar minat taksimati dari beragam bagian. Ada beragam bagian. Wa hasril fisali lan mengidentifikasi status hukum gitu ya. Wa hasril fisal mengidentifikasi beberapa status hukum, apakah status hukumnya ini wajib, sunnah, makruh, haram dan lain sebagainya, itu perlu ditegaskan dalam ringkasan ini. Itu juga yang diminta oleh sebagian temanku tadi. Gandeng aku dijaluk, ya fa'ajab tuhu. Gandeng aku dijaluk, fa'ajab tuhu. Ini memang pelajaran sebagaimana tadi yang saya sampaikan terkait dengan ayat utang piutang itu tadi. Siapapun yang merasa atau bukan merasa, siapapun yang memang punya keahlian tertentu dan diminta oleh orang yang tidak mempunyai keahlian yang sama, itu mestinya fa'ajab tuhu. Yo, belum mestinya. Misal, Mas Agus susah bahasa Inggris. Wah, sampai saya kali jepu pengen bahasa Inggris. Berarti kan sampean punya potensi, punya kapasitas dalam bidang bahasa Inggris. Umpama suatu saat saya meminta sampean untuk ngajari aku, ya kudune fa'ajab tuh. Aku dijaluk ya terus tak sembadani. Dijaluk. Memang jaluk lah, jaluk. Tapi ya orang kalane ora dijaluk. Orang kalane ora dijaluk jujur tanggang ya. Fa'ajab tuh mongko nyembadani ingsun ing ba'dil asdiqo tadi, ing ba'dil asdiqo ila dalik maring mengkono pinyuwunane. Maka aku pun mengiyakan permintaan mereka. Taliban leku nyembadani taliban hale wong kang nyuwun utawa wong kang nyuwun
litsawabi maring ganjaran. Ini ada yang menyatakan ini keikhlasan level kedua. Jadi ulama itu menyatakan keikhlasan itu ada 3 level. Level tertinggi itu sebagaimana lirik lagu Dewa 19 Futuring Vision. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Itu level keikhlasan tertinggi. Jadi beribadah itu tidak ada motif lain kecuali karena saya itu hamba, Allah itu Tuhanku. Sudah, pada titik itu wis. Gak kepengen mlebu swarga ya ora, wedi neraka ya ora. Murni penghambaan. Itu dikemas apik dalam liriknya Dewa 19 ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Nah, ketika ibadah yang kita lakukan masih terselubungi motif pengen ganjaran, itu level keikhlasan kedua. Masuk kategori ikhlas, tapi levelnya kedua. Lakoni iki ganjarane agung sanget. Wah, akhirnya nglakoni mergo pengen untuk ganjaran. Akhirnya nglakoni mergo wedi neraka. Ya gak apa-apa, itu ikhlas, tapi level kedua. Level terendah itu contohnya maca surat Waqiah mergo kepengin sugih. Wiridan wekeng ben bugawene lancar. Itu keikhlasan level ketiga. Sekalipun terendah, paling tidak isi ana embel-embel ikhlas. Menurut saya kok seperti itu. Karena kaidah fikih menyatakan malayut drokuluhu layut trokuluh. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai secara ideal tidak berarti kita tinggalkan keseluruhan. Ojo. Sing mau isani apa? Yaitu semisal saya mempunyai harapan bangun rumah lantai 2, dana yang tersedia itu hanya setengah rumah lantai bawah, ya wes digawe wae. Karena malayut drokuluh layut trokuluh, itu kaidah fikihnya seperti itu. Hal yang tidak bisa kita gapai secara ideal itu jangan ditinggalkan total. Ya saisane. Misalnya ngaji iki, jagong lah, ngopi bareng iki, idealnya ngene engko sik. Tataran ideal itu sulit. Ya saisane sik. Isih mending ngono kan. Malayut drokuluh layut trokuluh. Hal yang tidak bisa kita gapai secara ideal, ya berarti harus sampai ditinggal. Nah, biasanya dalam fikih dicontohkan sholat ya. Sholat idealnya memang harus berdiri. Tapi ketika dia tidak mampu berdiri, hanya mampu duduk, ya duduk. Orang kok berarti orang sholat. Bukan berarti ditinggalkan, bukan. Maka untuk mencapai tataran ideal itu suatu pekerjaan yang sulit menurut saya. Ya memang sekalipun Islam itu memberikan gambaran-gambaran ideal, tapi Islam itu iso berkomunikasi dengan umatnya. Nyatanya rukhsah barang itu. Kenapa sampai ada hukum rukhsah, ada dispensasi? Karena Islam menyadari umatnya itu tidak mungkin untuk dipaksa pada titik ideal sempurna. Benda kula ragiban tur hale wong kang demen nyuwun madhep ilallah subhanahu wa ta'ala. Fit taufik ing dalem nepai. Ora nepai nyocoki. Fit taufik ing dalem nyocoki lisuwabi maring pendapat sing bener nok nggone mazhab Syafi'i. Karena ini fikih yang disusun ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, jadi ada doa yang dipanjatkan agar apa yang saya tulis ini kebenarannya sama persis sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ya, ini tidak menyimpang dari mazhab Syafi'i. Ini arti dari taufik di sini, meskipun taufik pada umumnya itu berarti menciptakan kemampuan untuk melakukan taat. Itu berarti untuk taufik.
belum yo istilah ketika ada seseorang mau melakukan kebaikan itu salah satu ciri dia mendapatkan taufik. Ketika ada orang yang mau melakukan kebaikan itu berarti salah satu ciri dia mendapatkan taufik. Tapi taufik di sini adalah sesuai dengan kebenaran yang ada dalam madhab Imam Syafi'i. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Innahu ini taklil, alasan kenapa saya perlu meminta semua ini kepada Allah, karena memang Allah lah yang paling berkuasa atas segala hal yang mungkin. Alama ing atase sekabehane apa wae sing mungkin itu. Alama ing atase sekabehane apa wae sing mungkin. Karena kekuasaan Allah itu tidak mungkin menciptakan rivalitas Tuhan. Rivalitas Tuhan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Jadi kekuasaan Allah tidak bisa menyentuh wilayah itu karena memang tidak ada. Mulanya alama yasha itu berarti segala hal yang mungkin terjadi pasti Allah berkuasa. Nah, keberadaan Tuhan selain Allah itu tidak mungkin, berarti ya tidak ada kudro di situ. Mesti nih, nopo kados aku eceket, sing nek berposo didendangkan itu. Itu menurut saya kearifan lokal yang brilian, hasil ciptaan wong-wong sepuh biyen. Aku eceket sing lumrahe nanggon akidatul awam itu kemudian digubah sedemikian rupa menggunakan bahasa Jawa, mudah untuk dipaham, mudah untuk didendangkan. Fi'lun mungkin au tarku mungkin. Tegese Allah apa kae. Jarang melu nanti. Alama yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabirun. Latif itu ada yang menyatakan maha pengasih. Latif itu ada yang menyatakan maha pengasih, khabirun dan yang waspada, maksudnya ngerti, maha mengetahui jeruan kita, jobone kita itu wabi ibadi latifun khabir. Katanya apa kejadian ini sebagai pendahuluan ya, mukadimah perkenalan. Jadi saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya ini berarti sudah ada materi. Untuk selanjutnya merupakan ajang bagi kita bersama untuk saling bertukar pendapat, saling berbagi. Karena saya di sini hanya sebatas menyampaikan materi, bukan mendominasi. Betul nggih? Jadi santai saja. Ketika ada pertanyaan, nek iso dijawab, nek ra iso dijawab, nek menawa iso dilurukno jawabane liya dina ya dilurukno. Dan memang harus disadari bersama, tidak semua pertanyaan itu butuh jawaban. Dan tidak semua pertanyaan itu juga harus dijawab. Dan tidak semua jawaban itu kudu pas bener. Wis pokoknya santai wae. Maksudnya kenapa enggak usah terlalu memaksakan untuk ideal lah. Bisa sakuate lah, saisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya Mas, monggo. itu berarti kan ini kan kita begini. Tapi pertanyaan-pertanyaannya atau penjelasan kan lebar. Terus pertanyaannya apakah harus tinggi? Terserah, bebas berarti. Terserah, Berarti bebas. Oh. Tapi kan tak warning Bapak, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kan ngono sih. Oke. Tapi bebas sih. Yo bebas, tapi orang mesti dijawab loh ya. Boleh apa takon jebule ra dijawab ngono. Nek dijawab urung mesti bener kok kadang urung mesti puas. Ngono ku. Nuruti wong.
pertanyaan pertama. Tadi kan masalah sahabat. Orang yang bertemu Nabi atau bertemu dengan Nabi termasuk Nabi Khidir. Dalam persepsi ini berarti Nabi Khidir ada yang mengatakan sampai sekarang masih hidup, ada yang mengatakan itu penjelasan seperti apa? Nabi Khidir. Memang terkait dengan Nabi Khidir, terkait dengan Nabi Khidir di kalangan para ulama itu terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit. Sampai Mbah Mahfud Termas itu guru besar Kiai Jawa. Karena Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu juga santri dari Mbah Mahfud Termas, Mbah Hasyim Asy'ari juga santri dari Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ini punya karya yang mempertegas keberadaan Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir itu memang ada hingga sekarang. Hingga sekarang Nabi Khidir itu masih ada. Masih hidup. Lah pase nek ndi alamate ya ora ngerti. Ora kabeh-kabeh kudu bisa dijawab kan. Facebooke apa kan ya ora roh. Kalau dari situ kemarin saya juga tanya, tapi tidak jawab juga. Termasuk itu Nabi Idris sampai sekarang belum hidup. Nabi Idris memang nek sesuai dengan cerita itu kan kadung kesengsem nang jero surga kan. Akhirnya megah balik dunya. Wis ngrasa enak. Kabarnya seperti itu. Tapi piye-piye itu juga makhluk. Dalam artian meskipun apa cara Inggris apa? Wong sing abadi immortal. Iku ya immortal tetap bisa mati kan. Nabi Khidir ya suatu saatnya tetap sedo. Begitupun Nabi Idris dan seterusnya. Terkait Nabi Khidir gitu. Mungkin bapak-bapak ini yang pengalaman pribadi terkait Nabi Khidir. Nek nanti panggil menawi Nabi Khidir. Takut ya? Masih yang mengantar. Pada saat ini kan ada Syekhul Islam misalnya An-Nawawi sama Rafi. Karakteristiknya perbedaannya nopo sing biasa kita pakai itu sebenarnya mengacu pada pendapatnya Nawawi atau Rafi. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua orang kaliber yang diperhitungkan, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Padahal jarak keduanya itu cukup lama. Yang lebih dahulu Imam Rafi'i, baru kemudian disusul oleh Imam Nawawi. Hanya saja Imam Nawawi meskipun datang di kemudian hari, kapasitas keilmuannya itu imbang karo Imam Rafi'i. Itu istilahnya mujtahid tarjih. Keduanya itu menyandang status predikat mujtahid tarjih, seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menyeleksi di antara sekian pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i itu mana yang paling benar, mana yang rodok keliru. Itu keduanya. Nah, kedua orang ini ternyata sering kali berselisih pendapat. Kadang Imam Rafi'i ngolehno, Imam Nawawi ora oleh. Imam Nawawi ngolehno, Imam Rafi'i ora oleh. Sing dinut sing di iku mestine ana panduan, asline enten panduan. Ketika Nawawi Rafi'i itu berdebat, itu yang kita ikuti yang layak itu yang mana? Ada, aku lali, tapi ada ketentuannya itu. Hingga tersebut itu apa jenenge sampai menyasar pada era Imam Ibnu Hajar karo Imam Romli. Ini keduanya juga sering berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar oleh, Imam Romli ra oleh. Yo nek aku atas nama ego pribadi, aku kadang milih sing pas karo egoku. Ketok aku nek iki kabotan ya aku golek sing ora abot ta. Enake mukole kan niku karek anut. Aku anut iku ono sing oleh kok. Tapi secara atas nama nek kepengin ngelatih hati, hal tersebut keliru. Janjane
yang dipilih itu yang bertentangan dengan egomu. Tujuannya apa? Ben egomu iki iso dilatih, akhirnya iso terkontrol. Nek kapan egomu mbok turuti terus iku kan kapan terkontrol. Iku nek cara sing kono-kono. Nek aku kan urung iso cara kono-kono, ya sing pas karo egoku sing ndi. Iku sing tak pilih. Tapi seingat saya memang Imam Nawawi saja itu masih dirinci. Karena karya Imam Nawawi itu ternyata banyak. Ada Raudhatul Thalibin, ada Majmu', ada Minhajut Thalibin. Nah, di antara ketiga kitab ini itu seringkali Imam Nawawi berbeda-beda pendapatnya. Kalau kitab iki ngomong oleh, kalau kitab iki ngomong oleh. Ini bukan berarti plan, boten. Tapi karena ternyata daya pikirnya saat itu berubah. Biyen oleh, saiki ra oleh. Contohnya yang sing biyen nganggo celana jarene ra oleh. Saiki ya oleh. Di kalangan para ulama pra kemerdekaan kan ada yang sempat mengharamkan pakai celana. Karena itu dianggap menyerupai para kolonial penjajah.